Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 podcast kolaboratif learning. Suatu kehormatan dan merupakan kebanggaan tersendiri untuk kami kelompok 10 podcast dalam membuat podcast ini. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri masing-masing. Hello everyone, my name is Yehezkiel Diktala Sobimurti. You can call me Dikta. I'm from X Science Program 1. I was born on May 18, 2006 in Karanganyar. I live in Boyolali. My house is near from Embarkasi Haji. It's just 4 kilometers from St. Joseph Sender High School. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Benedicta Rosa Anindita. You guys can call me Rosa. I live in Seoul, Indonesia. I have 3 sisters and I'm the youngest child. I was born on the 6th of September 2005 and this year I'm 16. In the future I want to be an entrepreneur. My hobbies are listening to music, drawing, reading book, and in free time I also watch movies. My favorite color is black and I love English and geography subjects so much in class. That's all for me. Thank you and stay healthy. Hello everyone, my name is Rafael Karvin Cahyadinugroho. You can call me Rafael. I live in Solo with my parents. I was born in Surakarta, 27 July 2006. I am 15 years old now. My hobby is I like playing games and also I like to watching TV. I think that's all for me. Thank you, bye bye. Hello my friend and teacher. My name is Rafael Satria Wicaksono. You can call me Satria. I live in Solo with my parents. I'm 16 years old. I'm playing games, playing football and badminton. Thank you. Kami akan memulai podcast dengan tema Learn to Survive in Pandemic. Bagaimana memahami perubahan yang terjadi akibat adanya kebijakan untuk penanggulangan COVID-19. Serta bagaimana cara kita sebagai manusia bisa untuk beradaptasi, berinovasi dan bertahan di tengah pandemi ini. Tentunya kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Karena kita memiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi dunia yang saat ini sedang dilanda wabah COVID-19. Hal ini terjadi karena manusia mampu untuk melihat dirinya yang memiliki keunggulan sekaligus kelemahan. Ya, kita semua pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Walaupun begitu, dampak pandemi ini membuat kita menyalurkan semua kekuatan positif untuk bisa beradaptasi dan terbiasa dengan kebiasaan yang baru dan sangat berbeda dengan kondisi kita yang sebelumnya. Kondisi pandemi sekarang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Pandemi COVID-19 dapat diatasi apabila kita dapat menjalankan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dapat ditujukan melalui gotong royong dan ketahanan nasional. COVID-19 ini membuat pemerintah memperlakukan kebijakan-kebijakan seperti PSBB, isolasi mandiri, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh teman-teman untuk memberi kontribusi gotong royong bagi ketahanan masyarakat. Jujur saja, kondisi pandemi ini juga memiliki makna tersendiri untuk kami yang sudah menggambarkannya dalam sebuah anekdot sebagai nilai inti dari Pancasila. Pada suatu hari, ketika aku sedang mencari udara segar di luar, banyak sekali orang yang tidak menggunakan masker. Padahal di masa sekarang, masker adalah hal yang sangat penting untuk digunakan. Mungkin saat ini banyak orang beranggapan bahwa walaupun hanya di sekitar rumah saja tidak akan tertular virus. Padahal dampaknya bisa sangat berbahaya. Bisa saja jika orang banyak berkumpul dengan tidak memakai masker, maka hal itu dapat menjadi klaster penyebaran virus COVID-19 yang baru. Penyebaran dapat membuat orang terinfeksi dan menimbulkan kasus yang semakin meningkat. Jadi di masa sekarang ini, kita harus selalu menaati protokol kesehatan dan juga jika harus bepergian juga memakai masker. Selain meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia,
Ada juga upaya pemerintah dalam melakukan vaksinasi. Rumusan masalah kali ini mengenai pentingnya dan efektivitas pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Grafik COVID terbaru sudah menurun semenjak pertengahan Juli. Menurut observasi data terbaru kami, persentase vaksinasi di Indonesia tahap pertama telah mencapai 11,5% dan tahap kedua mencapai 21%. Grafik COVID-19 meningkat drastis semenjak 19 Mei. Sedangkan vaksinasi yang awalnya disediakan untuk umum digantikan dan diberikan kepada zona merah yang terdampak secara lebih. Hipotesis kami adalah bahwa vaksin penting dan efektif untuk mencegah penambahan kasus COVID-19. Namun setelah kami melakukan eksperimen, yaitu dengan menganalisa data yang telah kami tangkap, kami mendapatkan bahwa hipotesis kami tidak begitu benar. Analisis data yang kami temukan bahwa vaksinasi penting untuk imun dan tubuh dan harus tetap dijalankan oleh pemerintah. Namun, penyebab penambahan kasus COVID-19 rata-rata dikarenakan karena kerumunan di tempat umum, yaitu kerumunan yang dibuat oleh masyarakat yang mengantri vaksin di daerah zona merah. Sedangkan vaksin tidak menjamin keselamatan masyarakat dari COVID-19 dikarenakan hanya memiliki beberapa efektivitas, yaitu sekitar 51 hingga 63%. Dan juga pembagian vaksin yang tidak merata dan hanya difokuskan kepada kota-kota besar yang terdampak oleh zona merah. Kesimpulannya adalah vaksinasi itu penting dan harus dilanjutkan secara merata. Pembatasan kegiatan masyarakat di luar juga harus dikurangi agar laju penyebaran bisa turun. Banyaknya orang yang tidak patuh pada pandemi dan justru mereka sering keluar rumah untuk sekedar menghibur diri dari tempat ke tempat lain, di mana tindakan tersebut sangat tidak pantas dicontoh oleh masyarakat lain, dikarenakan tindakan tersebut dapat membuat klaster COVID-19 baru. Iya, benar sekali, Pak. Menurut saya, masyarakat terkadang bergerak dari beberapa tempat ke tempat lain dan justru memperpanjang durasi mereka di luar rumah. Mereka terkadang bergerak dari titik A ke titik B, lanjut ke titik C, terus ke titik D, dan pada akhirnya mereka sampai di tujuan mereka di titik E, di mana tindakan tersebut sangatlah memakan waktu dan memperpanjang perjalanan, serta beresiko membawa virus COVID-19 dan menimbulkan klaster terbaru. Untuk cara yang paling ampuh dan efektif untuk mengurangi klaster adalah dengan berdiam diri di rumah. Namun, jika memang terpaksa keluar, kita bisa langsung bergerak dari titik A menuju tempat tujuan, yaitu titik E, sehingga kita bisa bermobilitas secara cepat dan mengurangi resiko terciptanya klaster COVID-19 yang terbaru. Walaupun mobilitas sudah dikurangi dan beberapa fase pembatasan sosial sudah diterapkan, terlihat indikasi di mana masyarakat semakin tidak peduli akan kondisi pandemi yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan kejenuhan. Fenomena ini disebut sebagai keletihan sosial. Kasus kerumunan di tempat hiburan, acara sosial, dan kegiatan adalah penanda yang jelas kondisi keletihan sosial. Dari sisi sosiologi, pentingnya pendampingan dan pendekatan komunitas itu yang sangat diperlukan. Indonesia saat ini mengalami kesadaran baru, yaitu PPKM. Secara sosiologis, ini akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan baru ini sangat cerdas, perlu diterapkan secara konsekuen, harus dijaga bersama, dan menjadi cara baru untuk bertahan di masa pandemi. Tahukah kalian bahwa akibat pandemi, harga kebutuhan pokok juga berubah-ubah dan harga pasar tidak stabil selama kurang lebih 1,5 tahun semenjak KLB diberlakukan pada Maret 2020 lalu di Indonesia. Kemarin aku membeli 1 kg gula pasir, 3 kg bawang merah, dan 1 kg cabai rawit. Dan aku membayar ke pedagang sebanyak Rp182.000. Kemarin, aku membeli 2 kg gula pasir, 3 kg bawang merah, dan 1 kg cabai rawit. Dan aku membayar ke pedagang sebanyak Rp200.000. Sedangkan aku membeli 3 kilo gula pasir,
3 kilo bawang merah, dan 2 kilo cabai rawit. Dan aku membayar ke pedagang sebanyak Rp29.000. Mereka bertiga tidak tahu berapa harga 1 kilo gula pasir, 1 kilo bawang merah, dan 1 kilo cabai rawit. Dikta, bagaimana cara menghitung harga gula pasir, bawang merah, dan cabai rawit per kilo? Begini, sebenarnya kita bisa menghitung harga per kilonya menggunakan SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Dan setelah saya hitung, aku mendapatkan bahwa harga 1 kg gula pasir adalah Rp18.000. Harga 1 kg bawang merah adalah Rp28.000. Sedangkan harga 1 kg cabai rawit adalah Rp80.000. Teman-teman, setelah aku meneliti dari beberapa harga barang, ternyata beberapa barang mengalami penaikan dan penurunan harga. Pedagang mengalami kerugian dikarenakan harga barang kurang stabil dan dampak ekonomis juga diperkirakan akan parah. Informasi juga sering tidak jelas dan di banyaknya aturan juga berdampak pada peningkatan kemiskinan masyarakat. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti, 57,1% usaha mengalami penurunan produksi, dan hanya 3,5% saja yang tidak terdampak. Walaupun begitu, banyak dari mereka yang memutuskan untuk memulai bisnis, di mana sebagian besar aktivitas usaha dilakukan secara virtual melalui sarana digital. Menjalankan bisnis secara online bukan sekedar memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, namun juga bisa menghasilkan produk atau jasa digital yang meminimalisir transaksi tatap muka. Untuk menjalankan usaha dengan lancar, wirausahawan harus teliti, disiplin, dan juga sabar dalam menghadapi masalah. Kesimpulan dari podcast kami bahwa pandemi adalah hal yang dirasakan oleh semua orang. Walaupun terdapat berbagai masalah dalam bidang pendidikan, sosial, teknologi, hingga bidang ekonomi, tak menjadikan hal itu kendala. Karena setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing untuk bisa bertahan dan beradaptasi. Kami mengajak kalian semua untuk berinovasi dan terus bersemangat menjadi masa-masa selama pandemi sebagai kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, serta menaati kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih untuk para pendengar dari kami, Kelompok 10 Collaborative Learning Podcast. Tetap patuhi 5M, dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Di Pancer Hati, Hidup Hidup Seniusat. Yusuf.